Kita hari ini mengambil video pembelajaran tentang trigonometri. Trigonometri itu nanti kaitannya adalah ada di limit trigonometri, turunan trigonometri, dan lain sebagainya. Untuk itu kita mulai dulu dengan sudut-sudut istimewa. Pertama, kenapa dia disebut dengan istimewa? Keistimewaannya adalah, kalau kita perhatikan adalah, pertama kita lihat sudut yang paling mudah adalah sudut siku-siku. Siku-siku itu adalah sudut yang berukuran 90 derajat. Apabila kita potong 2 menjadi 45. Apabila kita potong 3 dia menjadi satu bagian itu 30, dua bagian itu 60. Dengan demikian berarti sudut istimewa di sini adalah ada 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Pertama kita perhatikan adalah cara mengingatkannya. Kita urutkan dulu adalah dari akar 0 sampai akar 4. Kita urutkan. Yang pertama adalah akar 0, kemudian akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Setelah itu semuanya di depannya kita kalikan setengah semuanya. Kita kasih setengah sini semua, kita kasih setengah semua di sini. Oke, kita lanjutkan. Akar 0 adalah 0, 0 dikalikan setengah itu adalah 0. Kemudian akar 1 adalah 1, 1 dikalikan setengah adalah setengah. Akar 2, kalau kita cari akar 2 nilainya adalah 1 lebih. Maka akar 2 nggak bisa kita keluarkan, kita biarkan aja dalam bentuk akar 2 dikalikan setengah menjadi setengah akar 3, setengah akar 2. Oke. Kemudian akar 3, akar 3 juga sama, tetap akar 3 kita kalikan setengah menjadi setengah akar 3. Kemudian akar 4, akar 4 itu adalah 2, kita kalikan setengah, yaitu nilainya 1. Kosinus. Setelah dapat sinus, kosinus itu tinggal kita balik saja. Di sini kita pindahkan, berarti sini adalah 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian adalah 0. Berikutnya tan. Kita tahu konsep dari tan adalah sinus dibagi kosinus. Yang pertama adalah 0 dibagi 1 adalah 0 dibagi 1 adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya itu habis. Dengan demikian tinggal 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 dan menjadi 1/3 akar 3. Oke, kita lanjutkan. Tan 45. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 adalah setengah akar 2. Apabila pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan. Tan 60. Sinusnya setengah akar 3, kosinus setengah, berarti di sini kita coret setengahnya, tinggal tersisa akar 3. Berikutnya adalah sin 90 untuk tan adalah 1 dibagi 0 itu adalah 1 dibagi 0 adalah tak terhitung. Kalau tan sudah diketahui, berarti kotan tinggal kita balik saja. Berarti sini adalah akar 3 tak terhingga. Akar 3, 1 1/3 akar 3 adalah 0. Kemudian kita lanjutkan. Kita tahu kosek. Kosek itu adalah, kosek theta adalah 1 per sin. 1 per sin. Yang pertama adalah 0. Berarti 1 per sin 0 adalah 0, 1 dibagi 0 adalah tak terhingga. Maka di sini kita simpan tak terhingga. Lanjut, kosek 30. Berarti 1 per sin 30 itu adalah setengah. Berarti 1 dibagi setengah adalah 2. Maka di sini adalah 2. Kita lanjutkan. Kosek 45. Kosek 45 adalah 1 per sin theta. 1 per sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti 1 dibagi setengah adalah 2 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kali akar 2 per akar 2 menghasilkan akar 2. Maka di sini adalah akar 2. Jadi demikian. Kosek theta, kosek 60 adalah 1 per sin 60. Jadi hasilnya 2/3 akar 3, cara kerjanya sama. Di sini juga sama 1. Kemudian untuk mencari sekan itu adalah kita balik. Kita balik, berarti di sini adalah 1, 2/3 akar 3, akar 2, dan tak terhingga. Kita lanjutkan. Setelah sudut istimewa yang perlu kita perhatikan adalah
kuadran atau bisa kita singkat dengan KD. Kuadran 1 adalah sudut dari 0 sampai 90, KD2 adalah 90 sampai 140, KD3 140 sampai 270, dan KD4 adalah 270 sampai 360. Kita tahu di kuadran 1 di sini adalah semuanya bernilai positif. Kita tulis semua positif. Kemudian di kuadran 2 itu adalah yang positif itu hanya sinus, yang lainnya negatif. Selain sinus, karena sinus itu adalah bisa juga adalah 1 per kosek. Jadi selain sinus itu di sini boleh juga kosek yang positif. KD4 KD3 yang positif itu adalah tan. Tannya yang positif, yang lainnya negatif. Selain tan boleh juga kotan. KD4 yang positif itu adalah cos. Yang lainnya negatif, selain cos itu boleh secant. Oke, dengan demikian kita simpulkan bahwa bisa kita singkat menjadi semua sindikat bertangan kosong. Sudut berelasi itu adalah sudutnya yang besar dari 90 derajat, tetapi dia masih berelasi dengan sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60. Di sini saya kasih konsep-konsepnya. Jika di depan sudut 180 atau 360 maka fungsinya tetap. Tetapi apabila dia sudutnya 90 dan 270 maka fungsinya berubah, yaitu sinus berubah menjadi kosinus, tan berubah jadi kotan, sek berubah jadi kosek. Yang pertama adalah kita ambil sinus 120 derajat. Kita tahu bahwa sinus 120 derajat itu adalah berada di kuadran 2. Tadi kuadran 2 itu adalah mulai dari 90 sampai 180. Berarti kita boleh menggunakan 90 dan kita boleh juga menggunakan 180. Apabila kita menggunakan 90 supaya sama dengan 120, maka di sini harus kita tambah dengan 30. Sementara di sini supaya sama dengan 120, maka kita kurangi dengan 60. Kemudian kita lihat dengan konsep tadi bahwa apabila di depan di sini 90, maka fungsinya berubah. Dia tidak lagi jadi sin, yang tadi konsepnya adalah berubah. Sin itu berubah menjadi cos. Kita ambil di sini 30 berarti cos 30. Tapi kalau di sini tadi konsepnya jika dia 180 dan 360 maka fungsinya tetap. Maka di sini tetap sin 60. Kita lihat tabel istimewa tadi bahwa cos 30 itu adalah setengah akar 3 dan sin 60 juga setengah akar 3. Kemudian kita lihat di KD-nya. 120 itu adalah berada di KD2. Siapa yang positif di KD2 tadi? Di KD2 tadi yang positif itu adalah sinus. Selain sinus adalah kosekan, maka di sini bernilai positif. Berarti dua cara, boleh menggunakan yang atas dan boleh menggunakan yang bawah. Cuman kalau saran saya lebih baik kita menggunakan yang bawah saja. Kenapa? Karena yang bawah itu tidak berubah. Jadi kalau kita menggunakan cara satu kalau kita rubah, otomatis nilai sudutnya itu adalah berubah juga. Tan 300 derajat. Tan 300, tahu dulu bahwa 300 itu adalah berada di KD4. Karena tadi KD4 itu adalah mulai dari 270 sampai 360. Karena di KD4 maka di sini boleh menggunakan 360 dan boleh menggunakan 270. Kalau kita pakai 360 supaya dia 300 maka di sini harus dikurangi dengan 60. Dan apabila kita menggunakan 270 supaya dia 300 maka di sini harus ditambah 30. Kita lihat juga tadi. Apabila 360 maka fungsinya adalah tetap, maka dia tidak berubah. Maka di sini kita tulis tan 60. Tetapi apabila di sini 270, tadi kan 270 dan 90 dia berubah. Tan berubah jadi apa tadi? Menjadi kotan. Maka di sini adalah kotan 30. Kita lihat di sudut istimewa tan 60 itu adalah akar 3, sementara kotan
dapat 30 juga sama akar 3. Kemudian kita lihat 300 itu berada di KD berapa? 300 berada di KD 4. Siapa yang positif di KD 4 tadi? KD 4 yang positif adalah kosinus, maka di sini bernilai negatif. Oke, ikuti terus channel saya di sini, yaitu di mana di channel Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa ya. Oke, yang belum di-subscribe tolong di-subscribe dulu supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke.